kasih. Jujur hati kami Tuhan, kami syukur padamu. Apa yang kami tinggikan, apa yang kami agungkan Bapa, apa yang kami besarkan, yang kami puji, kami sembah Bapa. Pada hari ini Tuhan, hari Sabat ini Bapa, kami berkumpul bersama-sama untuk tunduk sujud di hadapan-Mu Tuhan, memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pagari kami Tuhan, siapkan hati kami Bapa, berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu dan membawakan puji-pujian Bapa. Berkati semua yang hadir Bapa, yang akan mendengarkan khotbah ini, berkati Bapa yang kami share nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, buat yang baru Bapa, beri kami yang baru, kuasa yang baru Bapa, pengajaran yang baru tentang firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami alaskan kepada kami ini pertolongan akhir nanti di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersukacita bagi Tuhan, bagi Allah kita. Kita akan angkat pujian sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Yang Maha Mulia
persiapkanlah kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami seluruh umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bersekutu Tuhan Yesus untuk beribadah. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami terima berkat firman Tuhan secara berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera. Salam sehat. Glory, haleluya. Selamat berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, hari ini tema firman Tuhan, kebaikan mendatangkan berkat Tuhan. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini bukan berbicara ketika kita lakukan kebaikan kemudian kita ceritakan ke banyak orang, terus kemudian kita besar-besarkan, kita pamerkan ke banyak orang. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu awalnya baik, akhirnya tidak baik. Intinya apa? Justru bukan kebaikan. Ayat ini berbicara adalah ketika kita melakukan kebaikan demi kebaikan, lakukanlah kepada banyak orang.
Tuhan sudah dekat. Semakin Tuhan dekat, kita melakukan kebaikan demi kebaikan ke banyak orang. Apa yang dimaksud dengan kebaikan mendatangkan berkat Tuhan? Yang pertama adalah baik menurut pandangan kita pribadi. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. 1, 2, 3. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, bahwa hal yang baik, hal yang benar menurut kita pribadi, kalau kita lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan penuh kepercayaan. Cornelius, menurut Cornelius, berhubungan baik dengan orang Yahudi, bahkan memberkati orang Yahudi, itu baik menurut dia. Tapi menurut kaum sebangsanya itu tidak baik. Itu sebabnya tidak banyak orang seperti Cornelius. Tetapi apapun kata orang, Cornelius ini melakukan menurut pandangannya sendiri. Karena ketika dia baik kepada orang Yahudi, dikatakan memberi, berbuat baik, membangun rumah ibadah, bahkan saudara berdoa seperti gayanya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi. Ini luar biasa. Bisa saja karena Cornelius ini baik, seorang tentara, seorang perwira, hubungannya banyak, temannya juga orang Yahudi. Bisa juga dia mendengar firman Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga, siapa yang memberkati Abraham, yang memberkati Abraham dan keturunannya akan diberkati. Ini luar biasa. Cornelius ini walaupun dia tidak ngerti banyak, tapi dia melakukan firman. Dia memberkati orang Israel, dia memberkati orang Yahudi, dia memberkati keturunan Abraham. Akhirnya apa saudara kasih dalam nama Tuhan? Ini luar biasa. Cornelius melakukannya terus menerus sampai apa? Sampai orang tahu, baik ini orang ini. Ini luar biasa orang ini. Saudaraku kasih dalam nama Tuhan, kalau menurut kita benar, menurut kita baik, lakukanlah kebaikan. Memang selalu ada dua orang yang datang. Orang yang pertama ketika kita melakukan kebaikan, orang yang pertama datang adalah orang bawa air untuk menyiram, untuk memadamkan semangat kita, untuk menghambat, bahkan menghalang-halangi. Tapi jangan kecil hati, jangan putus asa, teruslah berbuat baik. Haleluya. Yang kedua, pasti akan ada orang yang datang membawa minyak, akan menyalakan semangat kita, akan mengobarkan semangat kita, dan siap untuk mendukung kita, baik dalam doa, dana, dan tenaga. Kayak Cornelius ini, yakinlah, pasti kita akan ketemu dengan orang-orang yang demikian. Ini saya lihat wajah-wajah yang luar biasa, yang siap untuk mendukung, baik dalam doa, dalam dana, dalam tenaga, dalam apa saja. Wajah-wajah yang luar biasa. Baik sekarang yang ada di sini, baik yang ada di rumah, semuanya bahagia. Apakah saudara bahagia? Amin. Saya juga bahagia. Karena apa? Banyak orang yang mendukung kita. Saudara, kita tidak sendiri. Kita didukung oleh banyak orang. Kita akan dibawa untuk dalam pekerjaan Tuhan yang lebih besar, kegerakan Tuhan yang lebih besar. Itu sebabnya kalau menurut kita baik, menurut kita benar, menurut kita baik, lakukan terus kebaikan demi kebaikan. Tak peduli kata orang, tapi Tuhan sendiri yang menilai kita. Yang kedua, ini penting sekali, ada kaitannya. Apa yang dimaksud dengan kebaikan mendatangkan berkat Tuhan? Yaitu kebaikan menurut dari sudut pandang Tuhan. Kisah Rasul pasal 10 ayat 3 sampai 4. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau.
Kornelius lakukan yang baik. Ternyata apa yang dilakukan Kornelius diteguhkan oleh Tuhan bahwa itu baik. Memang kebaikan secara pribadi belum sempurna, makanya Tuhan datang menyempurnakan supaya apa? Kornelius kebenarannya semakin sempurna. Dia sudah baik, tapi dia harus mendengar berita Injil, berita tentang kasih karunia, berita tentang pertobatan. Akhirnya disuruh menemui Rasul Petrus. Dan luar biasa, malaikat sendiri yang menyuruh. Artinya apa? Tuhan meneguhkan dia. Saudara kasih dalam nama Tuhan, apabila kita melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, menurut kita baik, lakukan terus, lakukan terus. Tapi kalau Tuhan menegur untuk lebih baik lagi, gak apa-apa. Maka kita harus berubah juga. Mungkin Tuhan juga bisa langsung melalui bisikan Roh Kudus, atau melalui malaikatnya, atau melalui firman Tuhan. Amsal 22 ayat yang ke-9, bahwa orang yang baik hati diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Begitu kita dengar ayat ini, orang yang baik hati ternyata diberkati Tuhan. Luar biasa. Jadi kita berubah, kita harus lebih baik lagi, lebih baik lagi. Haleluya. Orang yang baik akan mendatangkan kebahagiaan. Orang yang baik itu diketahui oleh semua orang, terutama orang-orang yang dekat dengan kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, kalau kita bos atau juragan, pembantu-pembantu kita. Kornelius luar biasa, yang mengatakan dia baik pembantunya, orang lain dia terkenal baik. Puji Tuhan, istri saya baik, makanya saya bahagia, saya nyaman. Haleluya. Kaisar, orang tuanya baik, makanya Kaisar damai sejahtera. Sekarang sudah besar, teman-teman saya lihat, woi mana anaknya Pak Ketut? Woi baik, luar biasa. Lihat fotonya sudah bahagia. Saya yakin kita semua kalau ketemu orang benar, ketemu orang baik, pasti bahagia. Semua kita, baik kita yang di sini atau saudara yang ada di rumah hari ini, jadilah orang baik, jadilah orang benar menurut saudara, menurut pemandangan Tuhan, dan terus lakukan kebaikan demi kebaikan. Standarnya adalah firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita ditegur Tuhan, kalau kita ditegur firman Tuhan, ya kita lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ini luar biasa. Yang ketiga, saudara kasih dalam nama Tuhan, kebaikan yang mendatangkan berkat Tuhan adalah kebaikan menurut orang lain atau menurut kata orang. Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-22. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, Kornelius seorang yang terkenal baik. Ini yang mengatakan orang lain. Kalau kata orang dia baik, ini luar biasa. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau kita sendiri yakin, kalau Tuhan teguhkan, kalau kata orang kita baik, ini luar biasa. Kornelius ini memang baik. Marilah kita belajar kebaikan sampai kata orang kita ini baik. Tapi kalau kita lakukan kebenaran, kebaikan, dan orang berkata nggak baik, nggak masalah. Kita difitnah, kita digosip, kita dikatakan yang jelek-jelek, tidak masalah. Ini hanya sementara. Tuhan pasti bela, Tuhan pasti munculkan kebenaran kita, Tuhan pasti munculkan hak kita. Itu sebabnya tenang saja. Justru yang berat adalah ketika kita udah salah, kita digosipkan, kita jangan marah. Gak ada solusi kalau kita udah jelek, udah nggak baik, digosipkan, tenang saja. Masih ada jalan keluar. Tuhan bela kita, bagaimana caranya? Rendah hati. Kalau ada orang ngomong kok kita nggak baik, oh ya, saya minta maaf, saya akan berubah. Ini jalan keluarnya. Hari ini saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau kita memang baik, lakukan terus kebaikan-kebaikan. Ini berkatnya luar biasa. Kalau sampai kata orang kita baik, ini berkatnya luar biasa. Itu sebabnya marilah kita semua belajar membangun hubungan baik. Oleh karena hubungan baik dengan seseorang, kita bisa naik pangkat yang pejabat.
itu baik, oh pelayanan kita akan maju. Siapapun kita, kalau kita baik dengan semua orang, berkatnya akan luar biasa. Dimanapun kalau punya sahabat, ini investasi saudara, ini kekayaan saudara. Sejauh mana kita membangun hubungan dengan teman-teman kita, ini luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berhubungan dari bawah sampai menengah sampai atas kepada semua, siapa saja bisa membangun hubungan baik. Ini dahsyat, ini luar biasa. Kata orang, dia memang baik. Itu sebabnya di Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena orang kalau tidak jemu-jemu, kalau tidak menjadi lemah, orang yang menabur pasti akan menuai. Kebaikan yang kita lakukan pasti ada buahnya, pasti akan ada hasilnya. Jadi lelah di dalam Tuhan tidak sia-sia. Amsal 22 ayat yang pertama, nama baik ini kalau lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih berharga daripada emas dan perak. Ini luar biasa. Kalau nama kita baik, itu luar biasa. Itu sebabnya janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena kita pasti menuai. Karena berkat Tuhan akan mengalir berlimpah-limpah. Banyak orang yang menyebar harta, bertambah kaya, tetapi orang yang kikir akan kekurangan. Orang yang menghemat secara luar biasa akan kekurangan. Itu sebabnya apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kebaikan yang kita lakukan demi yang kita lakukan, semua akan menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Tetap lakukanlah kebaikan demi kebaikan. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Glory, haleluya, shalom. Kita akan perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Kami undang Bapak Eko berdiri di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, istri dan anak kami. Ampuni dosa salah Pak Eko, keluarganya, setiap kami hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu. Tuhan tahir kuduskan kami. Kami mengucap syukur Engkau luar biasa. Kami mengucap syukur Engkau ajaib. Kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati dan menangkan
dengan Tuhan, roti yang adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami makan tubuh kami sehat, kuat, bebas dari virus corona. Anggur yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus akan menyucikan, membebaskan kami dari kuasa roh jahat roh setan. Ketika kami minum, dosa kami diampuni dan kuasa Tuhan mengalir berlimpah. Kita terima roti dan anggur yang adalah tubuh darah Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua berdiri, Pak Eko akan membagikan perjamuan kudus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan. Amin. Menebus dan sempurnakan hidup kami. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan Baik saudara kekasih di dalam Tuhan, baik semua jemaat yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, angkat roti di tangan kananmu. Sebelum memakannya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus kita terima, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan anggur, ambil di tangan kananmu. Sebelum meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Seluruh sidang jemaat yang di tempat ini dan yang ada di rumah, angkat anggur di tangan kananmu dan terimalah, minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Engkau luar biasa. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami, atas seluruh sidang jemaat dimanapun berada. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Curahkan berkat anggur perjamuan kudus, roti perjamuan kudus. Kami terima berkat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama kami katakan amin. Baik, kepada Ibu Pendeta Yusni kami kembalikan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dengan kasih Kristus, Ibu Naomi akan berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan atas persekutuan yang kami bangun di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami ada di dalam kebenaran-Mu ya Bapa, dan saat ini kami akan mempersembahkan persembahan kami ya Bapa di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati apa yang telah kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan kami rindu Tuhan, kami memberikan dengan penuh sukacita ya Allah di dalam Kau. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita.
saudara, kami undang semua berdiri di hadapan Tuhan. Kita segera akhiri ibadah kita. El Shaddai, El Shaddai. Kita angkat pujian ini. El Shaddai, haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Tuhan, kami mengucap syukur. Kami telah beribadah di dalam Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Juga kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang sudah mempersembahkan persembahan persepuluhan, persembahan diakonia dan kas gereja, perbendaharaan gereja, baik yang dikumpul di rumah-rumah, yang melalui transfer rekening, melalui langsung di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, Tuhan yang telah berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan melindungi engkau dengan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, kiranya Engkau curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu. Dengan iman kita angkat tangan, kita terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.